Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisati Gulo dari kelompok 5. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil proyek kami dengan judul Sistem Pengelolaan Data Karyawan pada ESG. Ya. Nah, di sini kami membuat aplikasi. Nah, di sini saya udah login, masuk ke departemen. Nah, di departemen ini sedikit saya jelaskan. Di sini adalah menu data departemen, di mana contohnya jabatan gitu. Contohnya gitu. Nah, di sini kan sudah ada beberapa jabatan HRD dan IT support dan terakhir presenti. Nah, ketika perusahaan ini ingin menambahkan departemen baru contohnya, nah di sini kita bisa atau si HRD bisa nambahkan. Contoh, kita menambahkan departemen baru, direkturnya. Nah, direktur. Nah, keterangan ini itu opsional ya, nggak bisa kita isi juga dan bisa kita kosongin. Nah, di sini saya coba nggak perlu isi keterangannya, konfirmasi. Nah, di sini langsung update secara otomatis di data departemennya, ada langsung direkturnya. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, tinggal klik hapus, edit, kita tinggal edit. Nah, contoh kita coba aja run. Oke, berhasil data hapusnya. Dan ketika kita edit, contoh kita edit admin jadi admin N-nya 2. Nah, di sini ada tampilannya udah berubah. Oke. Segitu untuk penjelasan menu departemen. Akan saya persilakan ke rekan kerja saya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya saya Muhammad Andrian. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Alisati Gulo. Dan sini adalah data jabatan yang berisi dengan manajer, picker, staff, dan supervisor. Bila perusahaan ingin menambahkan jabatan, tinggal klik tambah jabatan dan tulis direktur utama dengan gaji 100 juta. Dan tinggal klik konfirmasi, oke. Dan sini muncul di dalam dashboard ketika ingin dihapus, tinggal klik hapus dan klik OK dan hapus. Dan selanjutnya jika ingin klik edit, jika ada ingin meralat jabatan kan dihapus utamanya cuman direktur operasional, dan klik konfirmasi dan klik OK. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, berikutnya saya Ardika Julianto ingin menjelaskan bagian data karyawan. Data karyawan ini berfungsi untuk menambahkan karyawan-karyawan yang baru dimasukin. Kita masuk ke tambah karyawan. Nah, di sini tersedia ID karyawan, NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, tanggal masuk, status karyawan, ID bagian, dan ID jabatan. Semua ini diisi sesuai dengan data karyawan tersebut, mulai dari ID karyawan, NIK, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, lalu email, tanggal masuk,
ID bagian ini, lalu jabatan, dan gaji pokok. Nah, setelah ditambah, karyawan yang baru dimasukin ini akan muncul di tabel yang ada di depan tadi. Nah, oke. Bisa dihapus juga, lalu bisa diedit jika suatu saat ada update yang harus ditambah atau dikurangi ya bagian dari karyawan tersebut. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu Ardika Julianto, mengenai data cuti. Ada data cuti ya. Di sini itu ada data-data cuti karyawan-karyawan. Terus juga ada hapus. Itu hapus kalau misalkan digunakan admin untuk menghapus kalau misalkan data pengajuannya itu salah atau tidak jadi cuti. Terus coba boleh dimasukkan dulu punya saya dulu aja untuk pengajuan cutinya. Terus juga nama ID karyawannya, ID karyawan, nama saya, terus juga cuti. Di situ ada detailnya. Dan di sini ada tanggal mulai cutinya, dan di samping sebelah kiri itu ada tanggal sampai berapakah dia cuti. Dan di bawahnya ini adalah alasannya. Alasannya izin nikah, coba boleh. Oke, setelah itu oke. Dan ini ya untuk cutinya sudah jadi. Untuk dari pengajuan cuti itu habis itu ada detail. Detail itu berfungsinya untuk kayak melihat informasi lebih lengkap. Kayak contoh mengenai pengajuan yang dipilih itu berdasarkan lampiran surat dokter atau enggak pada cuti sakit. Kalau misalkan kayak cuti sakit gitu. Terus ini bisa detailnya boleh ditulis izin nikah, terus juga setuju, izinkan. Terus juga oke. Nah ini udah ke-approve ya. Ini udah ke-approve untuk pengajuan cutinya dari secara detailnya. Terus tinggal di print ke menu print. Nah inilah formnya dari PT SGP Elektronik Indonesia. Ini dari surat pengajuan cutinya kurang lebihnya seperti ini ya, gitu. Oke, di sini terima kasih sebelumnya oleh rekan saya sudah menjelaskan tentang halaman cuti. Oke, perkenalkan nama saya Bisa Trusidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaji karyawan. Oke. Di setiap gaji karyawan ini ada beberapa kolom, yaitu pertama ada ID karyawan, terutama beberapa karyawan sudah didata oleh HRD. Nah, di sini ketika ingin mencari satu data identitas karyawan, kita bisa klik di ID sini. Terus ada nama. Nah, di sini ada keterangan hadir. Misalkan untuk hadir itu selama 1 bulan bekerja, yaitu 24 hari atau 25 hari boleh. Misalkan dari data karyawan ini sakit tidak ada, apa tidak ada, dan izin tidak ada. Oke, untuk tanggalnya kita bisa tentukan di tanggal 3. Oke, gaji pokok sudah terdata dari data sebelumnya. Oke, dari sini kita sudah isi, kita bisa hitung. Oke, totalnya sudah keluar dan kita klik simpan. Nah, ketika klik simpan, dia akan otomatis akan keluar slip gajinya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan slip gaji dari data karyawan yang sudah didata. Oke.
Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Saiful Anan akan menjelaskan from transaksi mutasi. Di sini kita sudah buka ya transaksi mutasinya. Nah, kita juga sebelumnya sudah buat beberapa contoh daftar mutasi. Berikut bisa dilihat ya. Oke, kemudian kita coba untuk tambahkan data mutasinya yang baru. Nah, di sini kita bisa pilih karyawannya. Misalkan kita pilih Alisa Tigulo. Nah, Alisa Tigulo ini nanti ID karyawan dan nicknya sudah otomatis terisi ya, karena itu sudah terkoneksi dengan dengan data karyawan. Kemudian jabatan lamanya kita bisa isi, misalkan jabatan lamanya itu manajer warehouse. Oke, kemudian tujuannya itu misalkan kita akan mutasi dia menjadi regional manager. Oke, setelah itu jabatan barunya kita isikan juga regional manager, kita samakan ya. Karena tadi di departemennya itu tidak ada regional manager ya. Jadi kita samakan saja. Kemudian untuk lokasi penempatannya kita ubah misalkan ke Jonggol. Oke. Lalu alasan mutasinya di sini anggap saja kita isi karena kenaikan jabatan. Oke, untuk tanggal mutasinya kita bisa tentukan ya, ini tanggal berapa si karyawan tersebut akan dimutasi. Kita ambil contoh tanggal 15 Juni 2006, kemudian klik buat mutasi. Oke. Lalu akan muncul ya hasil inputan kita yang tadi sudah kita input. Kemudian kita bisa hapus, misalkan salah satu karyawan yang sudah dibuat mutasinya ini tidak jadi dimutasi. Nah, kita ambil salah satunya Andre Fauzan, kita hapus. Oke, klik hapus, kemudian klik yes. Oke, nah di sini datanya sudah tidak ada ya karena sudah dihapus. Kemudian kita juga bisa print. Nah, di print ini kita bisa klik salah satunya dulu ya, salah satu karyawannya. Kemudian kita print, itu akan muncul surat keterangan mutasinya atau surat keputusan ya biasanya. Nah, di sini juga informasi nomor mutasinya, kemudian data-data karyawannya dari jabatan lamanya apa ke jabatan barunya apa, terus tujuan lokasi barunya juga di mana, dan alasan kenapa dia dimutasi juga di sini sudah tertera jelas ya. Lalu nanti akan dimintai tanda tangan oleh yang bersangkutan. Oke, kita close dulu sekarang. Setelah itu di sini Oke, setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Chandra Wirayuda. Di sini saya akan menjelaskan sistem resign. Nah, di sini kita bisa melihat nama-nama rekan kerja. Kita akan pengajuan resign. Nah, di sini kita tulis ID karyawan kita. Misalnya contoh Chandra Wirayuda. Nah, tanggalnya mau berapa, resignnya bisa kita tulis 6. Alasannya karena mendapat kerjaan yang lebih baik lagi. Lebih baik. Oke, kita ajukan. Nah, seperti ini contohnya lampiran. Langsung ajukan. Nah, di sini langsung tertera nama saya di atas ini, pengajuan resign. Kita bisa lihat. Lalu dilanjut. Nah, di sini kita tinggal menunggu ya. Mana tolak, terus izinkan. Oke.
Nah, di sini nama kita sudah ada ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ngeprint. Nah, disinilah surat pengajuan kita untuk resign. Bisa dilihat, dibilang surat pengunduran Chandra Wirayuda. Nah, itulah sistem pengajuan resign. Ya, terima kasih buat Mas Chandra. Ini saya lanjut ke menu histori gaji. Jadi tadi udah dijelasin sama Mas Abi di cara buat slip gajinya. Nah, kalau menu histori gaji ini buat ngecek slip gaji yang udah dibikin. Bahkan kita mau ngecek slip-slip gaji karyawan di bulan Mei sampai bulan Juli misalkan tanggal 1. Nah, kita bisa cek data-data slip gaji yang udah dibikin lah. Terus kita juga bisa cek dokumennya, tanggal berapa dia, slip dia, detail dia itu. Terus ada menu histori mutasi juga yang udah dijelasin juga menu mutasinya Mas Saiful, cara input karyawan buat dimutasi sama ngeprint surat keterangan mutasinya. Nah, kalau di sini kita bisa cek karyawan yang mau dimutasinya selama beberapa bulan itu bisa kita cek di sini. Misalkan kita udah atur tanggalnya dari bulan Mei sampai September, kita mau cek karyawan yang mau dimutasi gitu, yang udah pernah dimutasi. Klik submit. Nah, ini kan muncul riwayat karyawan yang dimutasi dari bulan Mei sampai bulan September. Kalau kita mau buat laporan mutasi karyawannya, bisa tinggal klik print. Nah, data-datanya bakal jadi dokumen. Itu aja dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.